Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham. Saya Teknikal Sabar Ruki Herian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 26 September 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal link sosial base deskripsi, dan teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan sejawab kalau ada waktu. Kalau jangan lupa support terus channel saham dan like, subscribe, karena support mantap gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke transaksi dan analisanya, ini ada pengumuman dulu. Jadi berhubung ini sudah minggu terakhir bulan September 2023, cuan-cuan saya membuka pendaftaran grup Telegram untuk bulan Oktober 2023. Nah, bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Oktober 2023, teman-teman bisa simak videonya di pendaftaran grup Telegram CCS Oktober 2023. Buka YouTube cuan-cuan saham, lalu tinggal klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram. Nah, teman-teman bisa tinggal simak infonya, dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi link yang ada di deskripsi. Yang jelas seluruh video sudah jelas dan clear, teman-teman tinggal klik dan simak infonya aja. Pendaftaran akan saya buka sampai besok Sabtu ya, dan akan efektif berjalan hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Oktober 2023, silahkan bisa buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Oktober 2023, simak infonya dan tinggal mengisi link yang ada di deskripsi. Seperti itu. Oke, kita lanjut, kita masuk ke transaksi, di mana ini transaksinya cukup ramai ya. 12,8 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell 658 miliar. Dominan di pasar reguler 496 miliar net sell-nya, sedangkan di pasar nego net sell juga 162 miliar. Market semuanya koreksi, termasuk juga Asia ya. Tapi ini US belum buka marketnya. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk hari ini ada BBNI 320 miliar, MBMA 52 miliar, BRPT 31 miliar, Inco 17 miliar, Telkom 16 miliar, Cepin 13 miliar, NSSS 11 miliar, Alfamart 10 miliar, Pegas 10 miliar, INTP 10 miliar, Bukalapak 8 miliar, Auto 7 miliar, Unilever 6 miliar, MAPI 6 miliar, ICBP 5 miliar, CSMR 5 miliar, Akra 4 miliar, NCKL 4 miliar, KLPF 4 miliar, Gudang Garam 4 miliar, dan MAPA 3 miliar. Kita masuk ke saham jualan asing, ada BBRI 470 miliar, BBCA 187 miliar, Goto 99 miliar, Bank Mandiri 66 miliar, AMMN 33 miliar, MDKA 27 miliar, Unit Tractor 21 miliar, Astra 18 miliar, INDF 11 miliar, MNCN 10 miliar, Tower 9 miliar, INKP 8 miliar, BTPS 6 miliar, Harta 5 miliar, Film 5 miliar, Hilm 4 miliar, SMG 4 miliar, dan Indosat 3 miliar. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG. Cuman sebelumnya saya ingin mohon maaf dulu ya. Jadi kemarin Senin kontennya kosong karena kebetulan tuh saya baru pulang malam. Seharian ada urusan, pulang sampai sekitar jam 2 lah itu. Ya jadi saya cabut sore sampai malam itu baru balik dan pulang langsung tepar itu. Jadi mohon maaf kemarin kosong ya kontennya. Kita bahas hari ini aja teknikalnya, di mana hari ini market turun 1,07%. Candle-nya solid, transaksinya pun juga besar ya. Dan ya, ini mengindikasikan kalau sekarang market sudah mulai masuk sideways lagi. Tuh, maksudnya sideways gimana, Mas? Di sini kan dia uptrend ya, higher low, ini low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, same high. Nah, di sini dia mulai berhenti uptrend. Karena kalau kita asumsikan ini dia reject ya 7020, maka ini adalah same high alias high, low, same high dan same low, artinya masuk ke structure sideways. Disertai juga dengan bearish divergence bahkan sampai 2 kali. Di sini 1 kali, terus sudah higher high lagi, sudah golden cross lagi, tapi 2 kali ya. Ini dead cross lagi dan ya divergent lagi. Artinya apa? Kenaikan ini memang sudah mulai lemah. Ini juga sudah kelihatan di price action. Dari yang pertama kemiringannya seperti ini, mulai melandai, terus habis itu semakin landai,
dan akhirnya sideways sampai nanti reversal seperti itu. Nah, untuk sekarang sisi bagusnya market ini sudah sampai di support yaitu area 6920 sampai area 6900 ya. Dan kalau misalkan tidak jebol di situ ya artinya IHSG berpotensi untuk rebound lagi. Karena ingat dia sedang sideways. Same high, same low, same high, same low, dan karena area same low-nya ada potensi untuk mantul ke same high lagi. Itu kalau dia tidak jebol 6900. Tapi kalau dilihat dari divergennya pun juga bentuknya agak kurang enak. Dan kalau misalkan dia jebol 6900, maka next stop-nya ada di area 6860 sampai area 6825 seperti itu. Artinya ada arah koreksi yang mana hari sudah terkonfirmasi buy price action-nya ya. Tinggal kita lihat di mana nanti kira-kira market bakalan rebound ya. Gunakan support tadi, area tadi, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk sekarang itu triggernya di 6900. Selama bertahan itu oke, tapi kalau misalkan jebol maka prepare for the worst case scenario. Pilih saham yang tepat dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, kita masuk dari yang dijualin asing, banyak yang kena sell off ya untuk hari ini. Kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas dari MDKA deh. Oke, kita bahas MDKA, di mana hari ini MDKA turun 3,54%. Candlenya sih tidak terlalu solid ya, tapi volumenya terlihat besar. Terakhir kita bahas MDKA itu di sini sekitar tanggal 19 September ya, yang mana view-nya terakhir MDKA itu adalah sideways. Same high, same low, same high, same low, same high, same low. Opsinya adalah rebound atau breakdown. Dan ternyata MDKA memilih untuk breakdown. Setelah itu dia pullback. Ini sih aturan naiknya sampai 0,618 ya. Nah, ini area pullback 0,618 sampai 0,786 dan akhirnya dia kembali melemah dan terbentuk yang namanya lower low. High, low, lower high, lower low. Dan kalau kita tarik sebuah downtrend channel, ini sudah terbentuk sebuah structure downtrend di mana MDKA memiliki pergerakan lower high dan juga lower low seperti itu. Kalau kita perhatikan saat ini dia sedang berada di area swing low-nya dan maka dari itu ada potensi dia rebound untuk membentuk swing high seperti ini. Tapi most likely kenaikan ini adalah lower high yang mana artinya tidak bakalan breakout 3360. Kalau misalkan dia break 3360 artinya itu yang biasa disebut dengan breakout structure, siap-siap pullback-nya dan tunggu tren berubah seperti itu. Kalau kita perhatikan juga hari ini ada rebound dari MDKA walaupun kecil ya di sekitar 29 ini karena juga dekat dengan area supportnya. Intinya sih ini sih, kalau menurut saya kalau kita pakai structure yang lebih besar 2950 sampai 2850 itu support MDKA. Selama nggak jebol itu oke, ada potensi untuk rebound, tapi kalau jebol siap-siap dia lower low pada structure yang lebih besar lagi seperti itu. Kalau kita lihat dari downtrendnya maka ada potensi rebound juga, tinggal kita perhatikan besok. Price action kurang bagus, transaksi juga kurang bagus. Ikuti price action aja, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk MDKA, saya lanjutkan. Saya pengen coba cek sih. Kita langsung masuk ke yang dibeli asing. Saya pengen bahas BBNI. Ini rame ya. Stock split lah, macam-macam beritanya. Dan terakhir pun juga price actionnya bagus BBNI ini. Jadi saya pengen bahas. Oke. Kita bahas BBNI di mana hari ini BBNI turun. Dia turun 0,75%. Candlenya kecil tapi volumenya gede banget. Ini indikasi dari akumulasi kalau nggak distribusi. Dan kalau kita konfirmasi broker summary-nya, ternyata transaksi hari ini masih akumulasi. Tuh, maksudnya gimana Mas? Kok bisa kelihatan akumulasi atau distribusi? Karena ibarat kata ini transaksinya besar tapi harga tidak bergerak-gerak. Ya, artinya kan seller dan buyer sama-sama kuat. Jadi ya cuman kayak ibarat kata tukar-tukaran barang. Nah, itu makanya dan di tukar-tukaran barang itu jadi pindah ya barangnya, jadi milik siapa dan lain sebagainya yang disebut dengan konsolidasi. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas price action-nya di mana BBN ini terakhir setupnya adalah symmetrical triangle. Nih. Dan ya BBN ini bahkan sudah berhasil all time high. Oh, belum. Sorry, dia baru uji area all time high di sekitar 9950 sampai 10.200 itu area all time high-nya BBNI. Tapi kalau kita gunakan setup ini dulu, symmetrical triangle ya, targetnya pun juga masih lumayan, yaitu di area sekitar 11.000. Nah, kalau misalkan kita pakai inverted head and shoulder, bahkan ini targetnya bisa jauh banget BBN ini. Nih ya, shoulder kiri,
head, lalu ini shoulder kanannya. Kalau dia break all time high. Intinya kalau BPNI sampai all time high itu bakalan cakep banget seperti itu. Nah, tapi kalau kita pakai symmetrical triangle, targetnya masih di sekitar 11.025 seperti itu. Nah, untuk sekarang kalau menurut saya sih ini bukan area yang bagus untuk entry karena baru aja koreksi juga ya 0,75 walaupun transaksinya bagus. Cuman kalau menurut saya sih alangkah baiknya perhatikan konsolidasinya dulu aja. Ketika dia bentuknya seperti ini, entah nanti siapa tahu dia bikin continuation, misalkan bikin flag, pennant dan lain sebagainya, itu baru menarik untuk entry. Tapi kalau misalkan dia tidak membentuk continuation, malah retracement pullback, ya itu kan bisa entry lebih bagus. Seperti itu. Jadi untuk sekarang wait and see dulu karena areanya kurang oke dan baru aja uji area resist. Untuk support yang sudah valid saya rasa masih di sini ya, 96. Baru setelah itu di sini 93. Kalau yang sudah di retest 93-nya. Ini kan dia sebelumnya resist, breakout, retest, resist become support, higher high. Udah valid 93 ini area support. Artinya kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 9.300 itu sudah aman banget. Kalau mau positioning bisa taruh di bawah 9.300 seperti itu. TS-nya. Nah, kalau kita lihat transaksinya hari ini masih cakep. Kemarin akumnya jumbo, hari ini pun juga, tapi transaksinya minus karena juga marketnya baru minta koreksi. Intinya oke, by semua view ya, fundamental, technical, bandarmologi. Tinggal cari setup yang bagus kalau pengen entry ke BPNI. Ya salah satu saham yang sebenarnya kalau mau beli nggak perlu dipikir sih. Beli terus udah diemin aja, yang penting uangnya uang dingin. Oke, untuk BPNI saya lanjutkan. Saya pengen coba bahas BRPT. Hari ini bursa karbonnya udah keluar ya kalau nggak salah ya. Dan saham-saham karbon juga pada price in bahasanya. Oke, kita bahas BRPT di mana hari ini dia turun 8,8%. Candlenya solid, volumenya gede banget, kena sell off BRPT ini. Terakhir dia BRPT breakout dari downtrend line dan ya kemarin berhasil higher high, naik ke target 1135 sampai 1230, tapi lanjut naik sampai kemarin high-nya di 1500. Cukup menarik sebenarnya. 1500 itu adalah area resisten sebelumnya. Di sini ya. Nih, dia jemput seller lah ini bahasanya, dan dia sedang menyentuh area same high seperti itu. Memang sangat riskan kalau baru mau entry di sini. Jadi lebih baik jangan entry dulu kalau misalkan teman-teman baru mau entry. Untuk sekarang jelas tinggal jaga TS aja bagi yang punya barang. Tapi kalau misalkan belum punya barang bisa wait and see dulu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan walaupun dia punya symmetrical triangle ya, tapi untuk supportnya itu kan masih di same low-nya itu sekitar 705 untuk support besarnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan mau pakai setup retracement, kita bisa tarik Fibonacci dari paling bawah ini 710 sampai high-nya kemarin di 1530. Nah, dan ini adalah beberapa support dari BRPT. 1275, 1140, 1045, 950, 835. Seperti itu. Tinggal perhatikan gimana kira-kira dia bakal rebound. Untuk sekarang wait and see dulu dan jaga TS bagi teman-teman yang punya barang karena koreksinya juga lumayan. Sebenarnya indikasinya udah kelihatan di sini ya. Ini tanggal Senin 18 September ini candle reject dan volumenya gede banget. Tuh, jadi sudah kelihatan sudah banyak yang exit lah. Beberapa hari ke belakang ini cuma pullback doang untuk turun lebih dalam. Kita lihat transaksinya hari ini netral ya dan masih uptrend. Memang toleransi dari BRPT itu adalah uptrend. Jadi selama dia masih uptrend tuh oke, masih membentuk trend ya. Tapi kalau misalkan dia gagal patah uptrendnya itu baru perlu waspadalah. Untuk sekarang breakdown structure-nya di 1055. Jadi masih cukup jauh. Intinya ini bukan area yang bagus lah kalau baru mau entry ataupun punya average leg. Lebih ke arah yang punya barang dan kondisi floating profit, tinggal jaga TS aja. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk BRPT sekarang lihat turun 8%, itu udah wajar ya. Kira-kira ARB-nya udah sama. Nah, kok tadi turun 8%, sekarang kita bahas yang naik 8%. Cepin. Oke, kita bahas Cepin, di mana hari ini Cepin berhasil naik 8,15%. Candlenya solid, volumenya cakep banget. Transaksinya bagus ya, big akumulasi hari ini. Yang beli cuma 5, cakep lah ini Cepin intinya hari ini. Kita bahas price action-nya, di mana terakhir Cepin setelah dia bottom di 4340, dia naik sampai 5600, pembentuk yang namanya inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Breakout, lalu dia pullback. Ya, sayangnya tidak reject di area neckline,
tapi dia turun sampai area low-nya di 4.900. Di sini kan low ya, lower high-nya dia, artinya dia tidak breakdown structure. Karena kalau dia jebol 4.820, maka uptrend-nya gagal CPIN ini. Turun di sini, turun 2 kali, turun ketiga, dan hari ini volumenya sih sudah serius kalau menurut saya. Nah, untuk sekarang dari si CPIN ini sendiri, teman-teman bisa tarik dari atas sampai ke bawah, dan kalau kita perhatikan dia sudah berhasil breakout yang namanya downtrend line. Bahkan kalau kita agak imajinatif, ini terbentuk sebuah pattern flag continuation kalau menurut saya. Falling wedge bisa, flag bisa, macam-macam. Intinya dia sudah berhasil breakout. Dengan target kita bisa tarik atas sampai ke bawah 4880 adalah di sini 59 sampai 61. Itu adalah target higher high dari si CPIN. Syaratnya dia harus breakout 5600 dulu. Seperti itu. Kalau sampai berhasil break 5600, itu bakal menarik untuk CPIN karena dia higher high pada structure yang lebih besar dengan target di 59 sampai 6100. Untuk resist sekarang kelihatan banget di sini 5400 yang mana dia juga belum berhasil breakout ya. Tapi kalau retracement harusnya malah bakal menarik. Tinggal kita pantau retracementnya. Kalau menurut saya sampai sini masih oke nih, 51 ini. 51 sampai 5075 itu masih oke. Karena siapa tahu dia mau bikin inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, seperti itu. Artinya perhatikan koreksinya, dan kalau pengen entry manfaatkan buat buy on weakness dengan money management yang bagus, seperti itu. Support terdekat saya rasa di sini ya 52, baru setelah itu 5150 dan 5075. Tuh, transaksinya juga cakep, intinya batasi resiko aja. Itu untuk CPIN. Saya lanjutkan. Kita cari yang ada spread lagi. Bukalapak pergerakannya belum menarik ya. Besok aja kita bahasnya. Kemarin terakhir sudah kita bahas Bukalapak. Kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba cek ADMR. Adaro Mineral. Oke, kita bahas ADMR, di mana hari ini ADMR turun 8,36%. Candlenya solid, volumenya juga besar. Terakhir ADMR bottom di 740, lalu naik sampai ke 1500. Area tersebut adalah area Fibonacci 0,5 dan juga area yang sebelumnya support ya. Di sini support, breakdown, nah ini baru dia pullback seperti itu. Kalau kita perhatikan juga pada struktur besarnya ADMR ini belum breakout structure ya. Tuh, jadi kalau misalkan retracement masih 50-50. Seperti itu. Nah, terakhir ADMR dia reversal pakai ascending 1, 2, 3 berhasil breakout, dan targetnya by chart pattern pun memang ada di 1525. Nih. Nah, pas ya di Fibonacci 0,5 karena kemarin dia retracementnya di 0,236. Dia nyentuh 1575 dan akhirnya sekarang koreksi. Nah, kita bisa tarik sebuah uptrend dulu untuk ngecek apakah ADMR ini sudah berhasil breakdown atau jebol uptrendnya. Dan kalau kita lihat belum, cuman mungkin dia baru mau melemah ya trennya. Nih, kalau yang di sini sudah jebol. Tuh. Kalau kita perhatikan pun juga saat ini ADMR sedang berada di area support. Itu area 13 sampai area 1275. Nih, ada low di sini dan dia menyentuh lalu ada reject kecil. Kalau misalkan bisa ada rebound, bisa digunakan buat atur porsi kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan besok langsung jebol, maka ada konfirmasi untuk jebol uptrend yang ini, yang minor nih ya, yang garisnya lebih kuat ini. Seperti itu. Dan target mungkin saya rasa ke sini 1230 sampai 1175 dulu. Seperti itu. Cuman di sini juga wait and see ya. Tuh, karena kalau masih nggak kuat menahan, maka next stopnya ada di 1075 sampai 1035. Intinya kalau dilihat dari price action dan juga dari volumenya, ini arahnya koreksi dulu. Tinggal wait and see dulu aja sama lihat konsolidasinya. Kita lihat dalamnya, satu hal yang menarik, transaksinya cakep sampai saat ini ya. Today netral. Tapi kalau kita lihat konsistensi ke belakangnya, ini bagus ADMR ini. Intinya sama, ikuti price action aja. Dan jangan lupa selalu batasi risiko. Kita lanjut, tadi ADMR, kita coba cek si ini pada kena sell off ya. Itu saham-saham energi. Saya pengen bahas Medco deh. Siapa tahu menarik untuk buy on weakness. Oke, kita bahas Medco. Wah, ini TS-nya sudah siap-siap ini. Serius. Ini Medco turun, dia turun 7,62%. Candlenya solid, volumenya terlihat kecil ya. Tapi di sisi lain,
volumenya sudah mulai mengecil. Nah, kalau kita lihat walaupun hari ini koreksinya kecil, tapi volumenya sudah mulai mengecil. Artinya apa? Di sini harganya naik terus. Kalau kita perhatikan ya, di sini kan harganya naik terus tuh. Tapi volumenya turun terus. Nah, artinya ini sudah tidak mulai tidak didukung oleh market. Itu yang menyebabkan divergent. Seperti itu. Mungkin masih di intraday, tapi ini sudah kelihatan. Kalau adanya divergent itu selain dari oscillator bisa lihat dari volume juga. Ketika harga naik terus volume mengecil, atau ketika harga turun terus volume mengecil, nah itu konfirmasinya. Seperti itu. Jadi kalau mau pergerakan bagus, convergent, nah itu harus kalau naik ya volumenya menguat, kalau turun ya volumenya melemah. Seperti itu. Itu pergerakan yang bagus. Nah, kalau kita ngomongin TS dulu, saya rasa misalkan besok si Medco ini jebol area 1495 ya, lebih baik TS dulu aja alias trailing stop kalau teman-teman punya barang. Tapi ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Tapi kalau misalkan dia jebol 1495, dia punya structure lower high lower low, high low lower high lower low. Artinya sudah ada reversal kecil dari si Medco ini. Tinggal sesuaikan dengan average masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan dari bigger view, Medco ini juga kalau menurut saya masih oke sebenarnya. Kalau misalkan dia di 1365 sampai 1415 seperti itu. Artinya untuk sekarang ya biarkan dia koreksi dulu aja. Nanti wait and see lagi di area tadi yang sudah saya sebutkan. Gitu. Kita lihat transaksinya today netral ya. Netral small dish. Jadi ikuti price action aja. Itu untuk Medco. Kita coba cek yang hijau-hijau. Kalau misalkan ada yang menarik ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Java kemarin udah kita bahas ya. Kalau teman-teman masih ingat view kemarin apa konten kemarin Jumat, lupa saya. Oke, sepertinya itu dulu aja untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel saya dengan channel kemarin subscribe karena support nanti gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.